Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan di video kali ini saya akan melakukan review terhadap mobil MA chassis saya yang belum lama ini saya sering pakai. Jadi sudah beberapa video terakhir saya kan selalu pakai MA chassis ya, meskipun settingannya ganti-ganti. Cuman kali ini saya akan melakukan review mobil MA chassis saya dengan settingan yang saya gunakan waktu bermain di East RC. Karena pada saat itu tuh memang larinya tuh oke banget. Dan setelah video itu saya upload, banyak teman-teman yang nonton video tersebut minta supaya settingan mobilnya di review. Dan di video kali ini settingan mobil MA chassis saya akan saya kasih tunjuk semuanya, dari depan, belakang, transmisi, semuanya akan saya kasih tunjuk. Tapi sebelum membahas mengenai MA chassis ini, saya ingin membahas charger yang akhir-akhir ini saya gunakan. Jadi charger X-Star VC8 ini sudah saya gunakan kira-kira selama 3 mingguan dari saya buat video terakhir. Pada kesempatan ini saya ingin memberitahu pengalaman saya menggunakan charger ini, berikut kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi. Charger X-Star VC8 ini punya beberapa fitur ya, seperti mengatur arus, terus juga beberapa mode tampilan. Sebelumnya kan saya menggunakan charger Powerex MHC9000. Kalau saya bandingkan dengan charger tersebut, menggunakan charger X-Star VC8 ini hampir nggak ada bedanya ya. Karena misalnya kalian pengen kecepatan charger yang lebih tinggi, kalian bisa melakukan pengaturan pada arus di charger ini. Tapi kembali lagi ya, semua tergantung kapasitas baterai yang kalian gunakan. Sepengetahuan saya soal baterai, sebaiknya itu charging rate nggak melebihi setengah sampai 1 kali kapasitas baterai yang kalian gunakan. Jadi contohnya nih, misalnya kalian menggunakan baterai Neochamp yang kira-kira kapasitasnya 1000 mAh, maka charging rate yang direkomendasikan yaitu sekitar 500 sampai 1000. Sekarang kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan dari charger ini seperti yang kalian lihat, slotnya itu ada 8. Dengan 8 slot ini kalian bisa mencajer 8 baterai sekaligus dengan kecepatan yang oke punya. Dan juga format race di Indonesia itu kan race-nya temponya cepat dan turunnya itu banyak ya. Apalagi misalnya kalian punya lebih dari satu mobil, menggunakan charger ini karena baterai slotnya ada banyak, kalian bisa dengan cepat menggunakan mobil kalian yang satu lagi. Satu hal yang saya pernah singgung dan nggak boleh dilupakan dari charger ini, yaitu build quality yang sangat baik dari charger ini. Jadi charger ini tuh kokoh banget dan sangat solid bener-bener dipegangnya. Kemudian dengan adanya slot Type-C kabel ini, kalian bisa menggunakan charger handphone kalian sebagai sumber daya untuk charger ini. Nah, itu adalah kira-kira kelebihan yang dapat saya temukan dari charger ini. Sekarang kita akan bahas mengenai kelemahannya. Menurut saya, kelemahan dari charger ini yaitu ukurannya. Saya pernah mencoba memasukkan charger ini ke dalam portable pitbox, tapi emang nggak muat. Ya sebenarnya kita nggak bisa berbicara banyak sih soal hal ini, karena charger ini kan memang menyediakan 8 slot ya. Sebenarnya ukurannya juga udah cukup compact. Cuman andai sedikit lebih kecil aja dari ini, kayaknya udah bisa masuk tuh ke dalam portable pit. Nah, kekurangan berikutnya dari charger ini, sayangnya charger ini kurang fitur untuk mengolah baterai. Jadi fitur seperti break-in, refresh, ataupun cycle tidak bisa ditemukan di charger ini. Nah, mungkin pada akhirnya kalian akan bertanya, Om, jadi sebaiknya saya beli charger ini atau enggak? Ada beberapa kategori racer atau penggemar Mini 4WD yang menurut saya cocok banget untuk membeli charger ini. Yang pertama, yaitu penggemar Mini 4WD yang mungkin nggak pengen terlalu dalam soal baterai. Jadi mereka cuma pengen ngecharge kemudian mainin Mini 4WD-nya. Kan nggak semua penggemar Mini 4WD itu ingin mengikuti race dan nggak semuanya punya waktu yang banyak untuk bermain Mini 4WD. Jadi misalnya nih, kalian tipikal racer yang datang ke hobby shop cuma pengen mainin mobil kalian aja, pengen nurunin mobil sekitar 1-2 jam kemudian pulang tanpa mikirin performa baterai itu sendiri, saya rasa ini oke banget. Kemudian menurut saya charger ini cocok untuk kalian yang datang ke hobby shop bersama dengan keluarga. Misalnya racer tersebut memiliki anak lah, 2 orang misalnya. Dengan adanya charger 8 slot ini, kalian bisa ngecharge baterai bareng-bareng, terus kalian bisa main bertiga deh bareng-bareng. Kalau slot baterainya cuma 2 atau 4, yang lain harus nunggu dulu kan sebelum baterainya bisa penuh. Jadi menurut saya cocok banget buat mereka. Untuk racer yang lebih serius, misalnya yang levelnya udah lebih advance dan di tahap kompetisi, menurut saya charger X-Star VC8 ini cocok untuk dijadikan charger sekunder. Kembali lagi, karena ketidaktersediaan fitur break-in, refresh, dan cycle, sebaiknya kalian memiliki sebuah charger yang memiliki seluruh fitur itu terlebih dahulu. Baru kemudian kalian menggunakan charger ini untuk kalian bermain. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai charger X-Star VC8 ini. Bila kalian tertarik membeli charger ini, kalian bisa menuju link yang sudah saya taruh di bagian deskripsi video dan kalian bisa langsung mendapatkannya secara online. Ya, urusan charger sudah selesai. Sekarang kita akan bahas mobil MA chassis saya. Untuk bagian bumper depan, saya menggunakan AT bumper tapi roller stay-nya rigid. Kalian bisa lihat di sini saya menggunakan 2 buah carbon reinforcing plate dan mekanisme AT-nya bertumpu pada bagian depan yang ada pernya di sini nih. Nah, kalian bisa lihat pergerakan AT-nya kira-kira ke samping seperti ini ya. Jadi kalau misalnya
pinggirnya nyangkut trek, bisa selamat lagi masuk ke dalam ya, seperti ini. Kemudian untuk dari samping, kalian bisa lihat pada saat mekanisme AT-nya bermain, derajatnya bertambah kira-kira seperti ini ya, kayak gini nih. Jadi misalnya lantern bergerak seperti ini, mekanisme AT-nya belum main. Kalau dia udah terbuka lebih lebar, baru derajatnya nambah seperti ini. Nah, saya akan singgung kembali bahwa biasanya nih yang saya ketemu itu beberapa racer yang baru menggunakan AT bumper itu lupa mengenai derajat negatif. Kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada derajat ke depan sedikit ya. Modelnya seperti ini. Ini mungkin sekitar 1 atau 2 derajat lah kira-kira. Yang perlu dicegah adalah negatif angle atau keadaan di mana roller ini membentuk derajat ke atas. Karena kalau misalnya derajatnya itu ke atas gini nih, belokan biasa aja mobil kalian tuh bisa akan terpental. Nah, kalau misalnya kita mau cek, kita bisa menekan bagian atas ini nih untuk melihat dia bisa terbentuk negatif angle atau enggak. Kalau kalian lihat sudah didorong kuat pun ini enggak terbentuk negatif angle. Paling-paling jadi 1 atau jadi 0 derajat aja. Hal tersebut bisa dicapai apabila roller stay-nya itu benar-benar mepet atau rapat ke chassis. Nah, sekarang lanternnya akan saya buka terlebih dahulu untuk ngasih tunjuk kalian seberapa rapat roller stay-nya dengan chassisnya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Lihat tuh, ini mepet banget sama chassisnya, lihat nggak? Jadi dia nggak ada ruang buat bergerak lagi. Mungkin bergeraknya dikit banget karena rapet banget dengan chassisnya. Jadi nggak ada negatif angle-nya, ketahan sama chassisnya. Meskipun roller stay-nya ini rapat banget sama chassisnya, pergerakannya itu nggak ada masalah. Lihat kan? Ini lancar aja. Dan ke samping pun, lihat, nggak ada masalah juga. Jadi biasakan waktu motong chassis dan mengamplasnya itu pelan-pelan supaya bisa benar-benar mepet sama roller stay kalian. Saya bongkar terlebih dahulu ya bempernya. Oke, jadi ini adalah AT bumper unit yang saya gunakan di bagian depan. Bentuknya kira-kira seperti ini. Di bagian bawah kalian bisa lihat di sini ada plate multi 2019 ya di sini. Plate multi 2019-nya udah saya potong sampai bentuknya tinggal kecil kayak gini nih sebagai base dari AT bumpernya. Nah, jadi urutannya itu kalau dari paling bawah ini si base AT bumpernya, kemudian ada angle plate di atasnya, dan paling atas baru saya taruh roller stay-nya. Di bagian sini saya juga udah memasang underguard sini. Bagian sininya saya haluskan, bikin melengkung supaya kalau kepentok trek dia masuknya halus. Ini tujuannya supaya si kepala cap screw-nya ini nggak nyangkut di pinggir trek. Kalau proses instalasinya seperti ini sih. Saya menggunakan baut kecil ini, kemudian di sini AT bumpernya dipasangkan. Terus kalian pakai busing kuningan ini nih yang ukurannya 3 mili. Kemudian saya biasa nambahin satu buah spacer yang ukurannya 1,5 mili, baru masukin spring. Kalau spring udah, saya kunci dengan lock nut. Masangannya dibalik dan kalian kunci seperti ini kayak tadi. Nih, kira-kira kayak gitu urutannya. Nanti tinggal dikencengin.